Anda masih bersama kami di Berita Semarang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda sebuah minibus saat sedang mengisi bahan bakar di sejumlah jerigen di Kabupaten Magelang. Tercemar air sumur, ratusan warga binaan kelas 11A Ambarara diserang penyakit gatal secara massal. Di Kabupaten Klaten ada pohon pisang unik karena punya 5 tandan sekaligus. Jalan penghubung antar Kecamatan Bandungan dan Ambarawa di Kabupaten Semarang rusak berat sehingga membahayakan pengendara. Kerusakan jalan terjadi sepanjang 1 km. Kondisi jalan mulai mengelupas dan berlubang sehingga membahayakan pengendara. Kerusakan jalan antara kecamatan ini sudah terjadi selama 1 bulan lamanya. Kondisi makin parah karena hujan terus turun. Selain penghubung kecamatan, jalan ini juga menjadi akses jalan ke jalur wisata. Perbaikan jalan ini merupakan kewenangan pihak Provinsi Jawa Tengah. Tercemarnya air sumur dengan magnesium menyebabkan ratusan narapidana lapas kelas 11A Ambarawa, Kabupaten Semarang menderita penyakit kulit. Penyebarannya semakin luas dan cepat karena padatnya lapas. Ratusan narapidana lapas kelas 2A Ambarawa, Kabupaten Semarang mengeluhkan gatal dan penyakit kulit. Akhirnya mereka menjalani pengobatan massal di aula lapas. Ternyata penyakit kulit yang diderita para napi karena buruknya kualitas air yang digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Pihak lapas mengatakan air sumur yang digunakan para napi mengandung magnesium tinggi sehingga memicu penyakit kulit seperti ruam, dermatitis, hingga skabies. Untuk 75% dari penghuni tahanan narapidana lapas kelas 2 Ambarawa ini rata-rata penyakit kulit ya Pak. Jadi karena mungkin di sini dari struktur geografisnya airnya ini memang mengandung magnesium Mas. Jadi meskipun sudah kita olah mungkin efek-efek kimianya juga masih belum bisa tersaring dengan bagus gitu. Tak hanya air, kepadatan penghuni lapas juga membuat penyakit kulit cepat menular. Kini 75% dari 408 warga binaan mengalami gatal dan penyakit kulit. Paling banyak penyakit kulit, gatal, dermatitis, kemudian juga skabies ada, banyak sekali. Terus selanjutnya dari pihak bakti sosial ini yang diberikan seperti apa? Kita memberikan edukasi untuk pasien-pasien supaya bisa menjaga kesehatan kulitnya. Kemudian juga kita juga melakukan pemberian obat kepada pasien. Terkait tercemarnya air sumur dengan magnesium masih didalami pihak lapas. Mereka juga rutin memeriksa kesehatan warga binaan untuk menekan penularan penyakit. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Hujan angin di Kabupaten Boyolali membuat sebuah kandang ayam roboh dan menimpa warga hingga terluka. Selain itu, pohon juga tumbang sampai menimpa sejumlah rumah dan sekolah penghafal Al-Quran. Kandang ayam di Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali rata dengan tanah setelah diterjang angin kencang disertai hujan pada Minggu sore. Robohnya 2 kandang ayam sampai menimpa warga yang sedang berteduh. Saat itu, korban yang merupakan pasangan suami istri tengah mencari rumput di sekitar kandang. Korban mengalami luka-luka karena tertimpa kandang ayam yang kosong usai panen beberapa waktu sebelumnya. Berhubung awal sini saya di depan, suami saya di sini belakang. Nah, saya sudah melangkah sini jalan, suami ada sini. Saya seperti diuncale sana sampai sana sawah itu. Nah, suami saya ini ke depan ini. Hujan angin di hari itu juga menumbangkan sejumlah pohon sampai menimpa sejumlah rumah dan sekolah di desa setempat. Robohnya pohon petai membuat atap sekolah penghafal Al-Quran untuk anak usia dini rusak. Libur ya sekolah Sabtu Minggu, pakainya dari Senin sampai Jumat aja kebetulan. Gak ada orang alhamdulillah.
Jadi pas ada tumbang ini nggak ada siswanya ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Berarti untuk korban ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini pohonnya udah lama Pak untuk ini pohon? Pohonnya itu sejak saya belum lahir kelihatannya udah ada nih. Udah ada? Udah usia tua sebenarnya. Dengan angin kencang dan juga hujan es yang mengakibatkan ada beberapa pohon tumbang dan 2 kandang ayam roboh. Dan saat ini tim TRC BPBD Kabupaten Boyolali sedang melakukan asesmen dan langsung membersihkan pohon tumbang tersebut. Kerusakan akibat cuaca buruk merugikan warga desa hingga puluhan juta rupiah. Petugas BPBD menghimbau warga untuk waspada karena cuaca ekstrim diprediksi masih terjadi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Sosialisasi bahaya narkoba bisa dilakukan sejak dini, seperti Kampung Keluarga Berencana di Kota Tegal yang mengenalkan anak-anak tentang bahaya narkoba. Boneka dongeng jadi cara untuk dipakai untuk edukasi narkoba. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. Cara ini dipilih Lembaga Pendidikan Sakila Kerti di Kota Tegal untuk mengajarkan anak-anak tentang narkoba. Tak hanya anak-anak, orang tuanya juga diajak memahami bahaya narkoba, termasuk cara berkomunikasi dengan anak sehingga terhindar dari hal-hal negatif. Salah satunya membiasakan memeluk anak. Sosialisasi soal bahaya narkoba juga disampaikan oleh boneka dongeng. Di sini anak-anak diajak untuk berinteraksi dengan mendengarkan dongeng sembari bermain. Ya, meski belum memahami betul apa itu narkoba, diharapkan jika sudah dikenalkan sejak anak-anak, bahaya narkoba bisa dihindari sejak dini. Berharap anak-anak mulai dibekali ya dengan komunikasi yang baik, dibekali dengan penghargaan, memberikan pengaruh kepada anak, itu dengan sendirinya nanti anak itu akan lebih baik ke depannya. Jadi semua tindakan kejahatan yang bersifat negatif itu bisa mampu dihindarkan, termasuk narkoba. Ketan keluarga itu adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Dongeng adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling bagus antara anak dan boneka. Nah, disinilah fungsi fasilitator komunikasi antara harapan Indonesia terhadap anak-anak yang bahagia. Lewat dongeng dan bermain bersama anak-anak dan orang tua bisa jadi cara untuk menumbuhkan ketahanan sosial anak sehat Indonesia kuat. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Di Kabupaten Banyumas kini hadir sekolah modeling bertaraf internasional. Diharapkan sekolah ini bisa mencetak para model yang bisa berkiprah di kancah internasional. Puluhan model cantik berlenggok di atas panggung peragaan atau catwalk memamerkan busana asli Banyumasan karya perancang baju dari Kabupaten Banyumas. Peragaan busana ini adalah tanda dibukanya sekolah modeling pertama di Kota Purwokerto. Sekolah modeling bertaraf internasional didirikan oleh seorang model profesional asal Yogyakarta, Arbi Fembria. Pria kelahiran 2 November 1987 ini melihat potensi besar anak muda di Kabupaten Banyumas untuk berkiprah di bidang modeling. Para bibit model nantinya diajari guru model profesional yang telah berkiprah di kancah internasional. Tak hanya diberikan pembinaan modeling saja, para model juga diharapkan bisa multitalenta sehingga mengembangkan karirnya sesuai tuntutan era digital saat ini. Prospek kedepannya ya Pak, tentu mereka bisa berkarir. Karir itu tidak hanya di fashion show saja, sekarang ada digitalisasi sebagai content creator, untuk YouTuber dan juga untuk berbagai macam halnya. Bahkan akses untuk mereka langsung direct booking itu sangat mudah untuk ke market-market yang lebih besar. Ini adalah sekolah ketiga yang telah dibuka oleh top model pria tanah air selain di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.